Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu, dan yang baru sakit, nggak enak badan, mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Bulan Januari tahun 2025 belum berakhir. Timnas Indonesia masih aja memberikan kejutan-kejutan yang di luar prediksi pecinta sepak bola di dunia. Setelah mendatangkan Patrick Langsat serta Alex Pastor, Pak Eri juga memperkenalkan satu lagi pelatih sekaligus asisten Patrick, ya, yang juga merupakan legenda timnas Belanda, ya, namanya Gerald van Dong bergabung, ya. Jadi 4 pelatih asal Belanda inilah yang akan membuat filosofi permainan timnas Indonesia semakin kental dengan negeri kincir angin, ya. Bahkan banyak yang mengatakan kalau Indonesia telah menciptakan timnas Belanda cabang Asia. Bahkan enggak sampai di situ saja. Pada akhir bulan Januari nanti atau awal bulan Februari, ya, oleh Rumini itu akan disumpah, dan info yang terkini oleh Rumini akan disumpah tanggal 8 Februari, ya, sebagai WNI yang rencananya akan berlaga, ya, untuk melawan Australia, ya. Jadi dan semuanya akan berlangsung di Inggris. Oleh tentu saja nggak akan sendirian karena PSSI sedang mempersiapkan berkas-berkas. Jero juga, ya, dan satu pemain lagi yang masih dirahasiakan oleh Pak Erik. Dan jika semua terlaksana sesuai rencana, maka timnas akan semakin kuat dan kental dengan sepak bola Eropa. Jadi nanti bahasanya bahwa Indonesia adalah Eropa mini di ASEAN atau di Asia. Maka dari itu hal wajar jika Thailand, Vietnam, juga Malaysia menganggap Indonesia sudah keterlaluan, ya. Sampai saat ini masih teringat jelas sesaat setelah hasil drawing ronde ketiga keluar ketika itu, ya. Banyak yang langsung merasa pesimis terkait nasib timnas Indonesia. Bahkan tak sedikit yang menyebut kalau nasib Indonesia bakal seperti Thailand dan Vietnam di 2 edisi sebelumnya, yang babak belur sebagai pegang kunci paling bawah. Namun setelah melalui pertandingan demi pertandingan, nyatanya semua prediksi itu salah, di mana Indonesia secara mantap mampu meladeni tim-tim kuat seperti Australia dan Arab. Meski sempat terseok-seok, namun kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di GBK pada akhirnya membuat posisi Indonesia kini mantap berada di posisi ketiga, serta masih berpeluang besar merebut posisi kedua andai mampu meraih hasil maksimal di 4 laga sisa. Bahkan kini dengan melihat peluang yang ada, ya, dan berani mengambil tindakan yang cukup tegas, yakni dengan memecat Sintayong dan menggantinya dengan legenda timnas Belanda Patrick, ya. Ya, itu membuat aroma itu luar biasa, ya, membuat aroma positif untuk melangkah Piala Dunia itu kian meyakinkan, ya. Memang cukup mengejutkan banyak pihak, namun setelah perjalanan dan Pak Erik menjelaskan semuanya dalam wawancara eksklusif dengan saluran TV nasional, sekarang mulai sadar jika apa yang dilakukan oleh Pak Erik semuanya sudah dipikirkan matang-matang dan untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Dan makin kesini makin membuat penasaran dengan apa yang rencana yang sudah disiapkan oleh Pak Erik untuk kemajuan timnas Indonesia dan bergabungnya legenda Belanda. Nah, jadi kita semua sudah tahu bahwa
pelatih-pelatih dan asisten semuanya dari Belanda. Yang terakhir yaitu yang direkrut ada Gerard ya. Gerard itu juga mantan pelatih Ajax Amsterdam ya. Gerard van der Berg itu akan membuat skuad Garuda makin kental dengan filosofi tim Belanda, karena sebelumnya tim sudah memperkenalkan 3 pelatih asal Belanda, yakni Patrick, Langsat, dan Pastor. Nah, sekarang tambah lagi, itu istilahnya kita jadi 4 total ya, pelatih dan asistennya. Nah, dari beberapa pelatih itu dan pemain-pemain keturunan ya, yang rata-rata dari Belanda itu membuat aroma Indonesia diganti nama dengan cabang dari Belanda ya. Jadi pemain-pemain keturunan Belanda yang punya darah Indonesia ini ada satu tujuan, membawa Indonesia menguasai sepak bola Asia dan lolos ke Piala Dunia. Dan kita sebagai pendukung timnas harus mendukung sepenuhnya kebijakan dari PSSI tersebut. Tapi kalau nggak sesuai target yang diharapkan, nah itu baru kita bisa menilai dan memberikan kritikan yang bisa membangun untuk timnas ke depan. Jangan sampai timnas Indonesia kembali ke masa kelam, masa kelak dengan dikuasai oleh para mafia Indonesia ya. Ciptakan timnas Belanda cabang Asia. Nah itu. Jadi dengan masuknya Gerard van den Berg masuk dalam jajaran staf pelatih timnas Indonesia, itu akan menambah daya gedor karena pengalamannya di dunia sepak bola sangat dibutuhkan Indonesia. Selain menjadi staf pelatih, Gerard juga ditunjuk PSSI menjadi pelatih timnas Indonesia U23 dan semasa masih aktif sebagai pemain profesional. Dia juga memperkuat klub-klub top seperti Ajax, PSV hingga Utrecht. Nggak cuma berkarir di Belanda, dia juga sempat mencicipi kompetisi di negara lain. Dia juga sempat menangani klub Jerman 1860 Munich mulai dari tahun 80-an ya. Dan 80-an itu Gerard itu sebagai pemain ya. Terus jadi pelatih, termasuk pelatih di Jerman juga. Makanya pengalaman Gerard itu sudah tidak diragukan lagi ya. Jadi menurut saya asisten pelatih sudah cukup. Dan informasi terakhir, Pak Erick juga mendatangkan pelatih untuk kiper. Nah jadi Pak Erick memang luar biasa. Saya cuma berpikir uang dari mana itu Pak Erick, atau pakai uang pribadi, ya itulah urusan Pak Erick. Yang penting kita support saja. Oke, saya pikir itu mudah-mudahan Indonesia betul-betul masuk Piala Dunia. Terima kasih, merdeka.